Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianawati dari SDB semester 5 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup pelajaran bahasa Arab tingkat Madrasah Tsanawiyah atau MTS untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah telaah materi bahasa Arab MTS yang diampu oleh dosen Pak Hasan Saifullah MA. Selamat menyaksikan. Ya, baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang kedudukan, tujuan, dan juga ruang lingkup bahasa Arab MTS. Baiklah, yang pertama yaitu kedudukan pelajaran bahasa Arab tingkat MTS. Bahasa Arab di madrasah atau sekolah di Indonesia berkedudukan atau diposisikan sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia mempunyai tujuan agar peserta didik cakap berbahasa Arab, bukan pintar atau cakap dalam ilmu bangsa Arab. Nah, secara umum, kedudukan bahasa Arab tingkat MTS ada dua macam, yaitu yang pertama itu sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari kemahiran berbahasa dan juga mampu mengaplikasikannya dalam sehari-hari. Contoh pembelajarannya yaitu di tingkat MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Yang kedua sebagai mata pelajaran muatan lokal, artinya pembelajaran bahasa Arab di lembaga ini tidak terlalu dituntut untuk untuk cakap dalam berbahasa Arab secara utuh. Artinya karena hanya untuk menjadi sebuah pengetahuan dan secara umum begitu. Contohnya yaitu di lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA gitu. Pada tingkat pendidikan dasar, pelajaran bahasa Arab dititikberatkan pada kecakapan menyimak dan juga berbicara atau istima dan kalam. Nah, kemudian pada tingkat menengah, pelajaran bahasa Arab dititikberatkan pada seluruh kemampuan atau kemahiran berbahasa, yaitu 4 keterampilan berbahasa secara seimbang, yaitu membaca, menulis, mendengarkan atau menyimak, dan juga berbicara. Kemudian pada tingkat pendidikan lanjut, pelajaran bahasa Arab ini dititikberatkan pada membaca dan juga menulis agar peserta didik diharapkan dapat mengakses dan memahami referensi bahasa Arab secara benar dan tepat. Poin yang kedua yaitu tentang tujuan pelajaran bahasa Arab di tingkat MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Ditinjau dari Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab, bahwasanya tujuan pelajaran bahasa Arab di tingkat MTS itu ada 3 poin penting, yaitu yang pertama untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama sebagai belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatika, wacana, strategi, sosiologis, dan juga budaya. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab di tingkat MTS agar tercapai dengan baik dan tepat, diperlukannya kurikulum yang menunjang dan mendukung agar tujuan itu tercapai. Nah, pengembangan kurikulum bahasa Arab ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama dari sumber otentik, dan yang pada umumnya menggunakan bahasa Arab ini melalui proses
rantai keilmuan atau sanad atau isnad yang terus bersambung hingga sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Adanya kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk tingkat MTS atau sanawiyah sangat diperlukan, karena kurikulum ini merupakan suatu sistem atau seperangkat alat yang berguna untuk merencanakan dan juga mengatur mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum bahasa Arab tingkat MTS dirancang dan dengan karakteristik, yaitu yang pertama, dirancang untuk dikembangkan meningkatkan keterampilan berbahasa atau al-maharah al-lughawiyah, dan bagi peserta didik untuk berbagai situasi baik di lingkungan madrasah maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu bahasa Arab tidak saja diajarkan untuk bahasa itu sendiri, tapi juga sebagai media pengembangan berpikir dan juga kepribadian peserta didik tersebut. Karakteris yang ketiga yaitu bahasa Arab ini disajikan tidak berfokus pada tata bahasa atau qawaid nahwu shorof kayak gini aja secara teoretik, tapi juga penyajian tata bahasa ini disajikan secara fungsional atau aplikatif. Dan yang keempat yaitu implementasi kurikulum bahasa Arab tidak hanya mengandalkan interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas atau di lingkungan madrasah juga diharapkan implementasi dari kurikulum yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab itu dapat diterapkan secara utuh. Baiklah, poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, yaitu tentang ruang lingkup pelajaran bahasa Arab tingkat MTS. Menurut Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum bahasa Arab dan juga PAI, ruang lingkup ini yaitu terdiri dari tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, tentang rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan juga lingkungan. Nah, dari ruang lingkup ini mempunyai atau memiliki fungsi yang komunikatif, yaitu antara lain yang pertama untuk mengenalkan diri atau mengenalkan orang lain, mengenalkan asal negara atau daerah, yang kedua untuk menunjukkan fasilitas umum, dan yang ketiga untuk menunjukkan peralatan rumah, yang keempat yaitu untuk mengetahui lokasi tempat tinggal dan juga nomor rumah, yang kelima untuk untuk mengetahui aktivitas sehari-hari di rumah, terus yang keenam untuk mengetahui aktivitas dan juga waktu, terus yang ketujuh untuk berterima kasih dan meminta maaf, yang kedelapan untuk membuat pilihan dan juga argumentasinya atau pendapatnya, dan yang kesembilan yaitu tujuan sebuah aktivitas, yang kesepuluh untuk mendeskripsikan keutamaan profesi, yang ke-11 yaitu mendoakan orang yang sakit, yang ke-12 itu untuk mendeskripsikan kejadian masa yang lampau, dan yang ke-13 untuk mendeskripsikan sebuah peristiwa, yang ke-14 untuk melarang melakukan sesuatu, yang ke-15 untuk memberikan instruksi, yang ke-16 untuk mendeskripsikan pencipta alam semesta, yang ke-17 untuk membuat perbandingan. Nah, oleh karena itu, secara logika antara tujuan pembelajaran bahasa Arab dan juga ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Arab dalam tingkat MTS ini harus saling terkait, dalam artian bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka harus didukung oleh materi atau ruang lingkup materi yang relevan. Nah, ruang lingkup materi tersebut lebih dititik beratkan pada pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab yang kedua. Karena apa? Karena lebih diarahkan agar peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab sebagai alat utama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat sedikit saya paparkan mengenai kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran atau pelajaran bahasa Arab di tingkat madrasah sanawiyah. Dan atas kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih?